lagi, shalom. Boleh berikan salam kanan kiri saudara, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Glory bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu memuji, menyembah. Kami mau mempersembahkan semua yang terbaik di hadapanmu. Di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I live but that is cross of grace? How great a love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I am to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever, there is a healing for the scars of healing. There is a sign coming, yes and true. How great a love that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. So here I am to lift
Yesus. Haleluya, amin. Woo. Sama-sama katakan selangkah. Selangkah
angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatan Yesus. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan segenap hati. Memuji, segenap jiwa bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Oh, kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau yang terbesar, dan mulia, ajaib semua kekuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Katakan, biarlah semua, biarlah semua memuji, biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Ini sorak-sorak terbaik buat Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita sama-sama mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami berkumpul, kami mau mendengar, kami mau sama-sama belajar tentang apa yang Tuhan telah tetapkan untuk kehidupan kami. Apa yang telah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh memperbaharuinya dan menjadi hal yang baru dan luar biasa lagi bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi hari ini kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, pada pagi hari ini, dalam sepanjang pengajaran bulan Februari, kita belajar tentang banyak hal. Kita belajar tentang pengampunan, di mana kata pengampunan itu bukanlah hal yang mudah untuk setiap kita. Tapi sebelum kita lebih jauh dan sebelum kita membahas tentang bagaimana menemukan kedamaian melalui pengampunan, mari kita review sejenak. Di minggu pertama kita belajar bagaimana kita mengatasi luka dengan cinta. Ayatnya terdapat dalam Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepadamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Itu yang kita pelajari di minggu pertama. Di minggu kedua kita belajar tentang bagaimana memilih pengampunan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Wah, ini bukan hal yang mudah ya, di mana kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita.
ya. Tapi kita sama-sama sudah belajar bagaimana kita memilih pengampun. Kita lebih memilih untuk mengampuni daripada kita membenci. Yang ketiga, di minggu ketiga kita belajar tentang bagaimana memaafkan tanpa batas. Ya, ini berat sekali ya tentunya. Ayatnya terdapat di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Wah, pasti Petrus sangat terkejut ya dengan perkataan Yesus ini, bahwa bukan 7 kali kita mengampuni orang, tetapi 70 kali 7 kali. Itu banyak sekali ya pastinya. Berarti kita memang didesain untuk terus mengampuni ya. Dan tibalah di minggu keempat ini kita sama-sama belajar bagaimana kita menemukan kedamaian melalui pengampunan. Ya, yang jelas ini juga bukan hal yang mudah, di mana kita bisa berdamai dengan pengampunan, di mana banyak hal yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, kita tetap harus mengampuni. Ya, ayatnya terdapat di dalam Amsal 19 ayat 11. Begini bunyinya, "Akal budi membuat seorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran." Mari kita baca sama-sama lagi dalam satu ayat di dalam Kolose 3 ayat 13 sampai dengan ayat 13 sampai dengan 14, saya menambahnya ya. "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Ya. Saya mengambil 2 ayat ini, 13 dan 14, di mana mereka saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Ya. Karena ada alasan dan ada dasarnya ya gitu. Tapi saya coba baca lagi buat kita semua di dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Kolose 3 ayat 13 sampai dengan 14. "Janganlah melihat kelemahan saudara-saudari kita seiman, tetapi hendaklah kamu saling memaafkan kalau ada yang melakukan kesalahan. Ingatlah bahwa Kristus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Maka demikianlah kita juga wajib saling memaafkan. Tetapi sifat yang paling penting di atas segalanya adalah saling mengasihi. Hendaklah kasih menjadi tali pengikat yang mempersatukan kita semua." Ya, sedemikian panjang pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana saya sudah mereview sedikit demi sedikit setiap minggu yang kita pelajari tentang arti mengampuni. Tibalah kita di minggu akhir daripada bulan Februari ini, di mana bulan ini adalah bulan yang penuh kasih ya buat kita semua. Baiklah kita belajar hal yang berat ini dengan hal yang baru, pemahaman yang baru, dan kita bisa mengerti bahwa akal budi itu ya seperti di dalam ayat Amsal tadi, di dalam ayat Amsal pasal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang yang dipuji karena memaafkan pelanggaran. Akal budi menyadarkan seseorang untuk menahan diri untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Ya, maka seringkali waktu kita mengalami sebuah permasalahan, kita dituntut untuk bagaimana kita mengambil sikap tenang terlebih dahulu. Supaya kita tidak merespon terlalu jauh, kita tidak bertindak terlalu jauh, kita tidak memberi makan emosi kita ya, untuk kita bisa bertindak yang di luar daripada prediksi kita sendiri ya. Orang yang tidak berakal budi katanya bahwa cenderung mudah marah, bertindak ceroboh yang akhirnya membawa kepada penyesalan. Ya, kalau kita tidak bisa menahan diri kita, yang ada kita hanya menyakiti orang lain dengan perbuatan atau tindakan kita. Mungkin tidak sengaja kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan gitu, atau mungkin kita
tidak sadar atau tidak sengaja bisa memukul atau melukai, akibat ya kita tidak menggunakan akal budi kita. Memang tidak mudah ya di dalam kondisi apapun, di dalam tekanan apapun membuat kita mengatakan kepada diri kita bahwa kita harus tenang. Tapi ketenangan itulah yang membuat kita bisa berpikir. Ketenangan itulah yang membuat kita bisa menjadi sabar. Kita memiliki ketenangan, kita memiliki akal budi. Dan itu semua akan menguasai diri kita. Kita memilih mengerti orang lain dan memutuskan kita untuk mengampuni kesalahannya. Ya, itu tidak mudah. Itu melalui setiap proses yang ada dalam diri kita. Tidak serta-merta langsung, ya saya mengampuni. Enggak. Kita pasti akan ada di posisi bahwa kita harus diam, tenang. Kita harus mengerti apa yang sedang terjadi terhadap diri kita. Dan mengapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan itu membawa kedamaian. Pengampunan itu adalah perintah Tuhan. Dan pengampunan itu merupakan ciri khas atau identitas orang percaya sebagai pengikut Yesus. Jadi sudah pasti ya, mari kita lihat lagi diri kita, apakah kita sudah memiliki kesabaran, apakah kita sudah memiliki pengampunan dalam diri kita. Pengampunan bukan bicara tentang, ya saya memaafkan, tidak. Pengampunan itu, ya tadi, memiliki intelektual tinggi gitu ya. Untuk bisa mengampuni itu memiliki intelektual tinggi, bahwa dia memiliki ketenangan, akal budi, bahwa dia tidak serta-merta menggunakan emosinya dalam bertindak. Yesus tidak hanya memerintah untuk mengampuni, tapi ia sendiri memberikan teladan nyata. Contoh apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yang selalu akan kita ingat dalam setiap kehidupan kita adalah bagaimana Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Ya, itu bukan hal yang mudah, dia tidak bersalah ya. Kalau kita bisa merefleksikan, dia tidak bersalah. Dia hanya menyatakan kebenaran, dia hanya memberikan hal yang baru, pewahyuan yang baru tentang Injil Kerajaan yang harus dia sebarkan di muka bumi ini. Tapi ternyata buat orang itu mengancam. Dan kalaupun Yesus tidak mati di kayu salib, maka sia-sia semuanya. Jadi pengampunan yang Tuhan beri itu adalah teladan yang harus kita teladani juga ya. Baiklah kita baca ayat dalam Lukas 23 ayat 34, bunyinya demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau kita bertanya, mengapa kita harus mengampuni? Ya, yang pertama jawabannya adalah karena itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, Yesus sendiri telah melakukannya. Yang ketiga, mengampuni membawa keadaan lebih baik bagi kita. Kita tidak menyimpan dendam, kita tidak menyimpan sakit hati. Dan pengampunan itu memutus rantai kebencian, mendatangkan kelegaan, dan membawa kedamaian dalam hidup kita orang percaya. Kalau ditanya, apa yang akan terjadi ketika kita mengampuni? Ketika kita mengampuni, yang pertama yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kesalahan kita pun diampuni. Ayatnya terdapat di dalam Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke, pastinya Bapak Ibu semua sudah hafal part ini ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, ini adalah part dari doa Bapa kami, di mana setiap hari kita berdoa dan kita mengatakan bahwa ampunilah kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, kesalahan kita diampuni. Ketika kita mengampuni, yang pertama terjadi adalah kesalahan kita pun diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, mengampuni itu memberikan kedamaian dan ketenangan. Ayatnya terdapat dalam Markus 11 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seorang, supaya Bapamu juga di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, sebelum kita berdoa, sebelum kita
berkomunikasi terhadap Tuhan. Tuhan cuma bilang gini sama kita, ampuni dulu orang-orang yang barangkali mengganjal di dalam hatimu. Yang hari ini kamu mangkel, marah, kecewa, sakit hati. Yuk, Tuhan bilang, sebelum kamu berdoa, sebelum kita ngobrol nih, yuk ampuni dulu. Gitu. Itu memang bukan hal yang mudah. Kembali saya bilang. Kita perlu menggunakan akal sehat kita untuk kita bisa memiliki ketenangan dan kedamaian, dan setelah itu barulah kita bisa datang kepada Tuhan. Kita harus melepaskan pengampunan agar doa kita tidak terhalang. Hati yang bebas dari kebencian akan membawa ketenangan dan kedamaian di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika kita mengampuni? Yang ketiga adalah memberi bara api di atas kepala seteru kita. Ya, pastinya hal itu bukan hal yang mudah ya, waktu kita mengampuni, kita ada di kondisi sama-sama bermasalah, ya kan? Ada kondisi di mana kadangkala kita sebagai manusia itu tidak bisa mengatakan bahwa ya saya bersalah. Kita tidak pernah sadar bahwa kita sama sekali tidak pernah mengatakan iya saya bersalah. Selalu ada tapi dan kenapa. Selalu ada alasan kenapa kita melakukan hal tersebut. Kenapa kita tidak memberikan titik di saat kita bersalah? Ya, saya bersalah. Tidak ada alasan untuk kita membuat kesalahan. Itu hanya respon kita tentang suatu keadaan yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita merasa terganggu, yang membuat kita merasa terusik, gitu, kenyamanan. Tapi baiklah kita sama-sama belajar bahwa di saat kita melakukan kesalahan, akui dengan jujur, akui dengan benar bahwa ya saya melakukan kesalahan. Tidak ada alasan untuk kesalahan tersebut. Maka saya rasa itu adalah hal yang paling luar biasa, di mana kita tidak akan menyimpan dendam. Karena kalau kita, tapi ya saya marah karena, selalu ada alasan. Itu membuat seseorang tuh tidak tulus untuk mengampuni. So pasti itu akan terus membuat kita menjadi dendam terhadap seseorang. Nah, yang ketiga, memberi bara api di atas kepala seteru. Kita pun yang mengakui kesalahan, kita pun akhirnya bisa memaafkan, bisa mengampuni. Oke, kita sama-sama baca ayatnya terlebih dahulu di dalam Amsal 25 ayat 21 sampai dengan 22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadanya. Mengampuni dan membalas kejahatan dengan kebaikan akan menimbulkan kegelisahan dalam hati orang yang menyakiti kita. Ya, di saat kita mengalami masalah apapun itu, kita dengan segala kedamaian, baiklah kita mengampuni. Kita tidak mengingat kesalahan orang lain. Saat dia lapar, baiklah kita memberi makan dia roti. Saat dia haus, kita beri dia minum. Bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan yang akan membalaskan itu kepadamu. Ya, berarti kita mengenyampingkan perasaan kita dong. Ya, guys, Bapak Ibu semua, di saat kita mengampuni, diri kita sudah beres terlebih dahulu. Sehingga, dia kan begini. Kita tidak memperhitungkan hal tersebut, tetapi kita lebih sadar bahwa ya saya sudah diampuni. Saya sudah mengampuni. Saya nggak ingat lagi kesalahannya dia, apa yang dia sudah perbuat kepada saya. Saya tidak, atau apa yang sudah saya perbuat kepada orang lain. Meskipun kadang-kala mungkin itu dianggap, kamu sudah menyakiti, kamu pura-pura baik saja. Baiklah kita sendiri dengan bijak untuk kita mempersiapkan diri kita, untuk kita boleh tidak terlalu berespon terlebihan, sehingga ya tidak menjadi masalah baru lagi, ya kan? Nah, menyimpan kesalahan hanya akan menambah beban dalam kehidupan kita. Sebaliknya, pengampunan melepaskan beban dan membawa pemulihan dalam setiap kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus merendahkan diri. Wah, merendahkan diri ya, nggak mudah. Hal yang paling tidak mudah. Setiap manusia memiliki egonya masing-masing, dan kita tidak pernah tahu kapan ego itu
Mungkin hal yang sepele bisa menggelitik atau menyentuh ya, menyentuh ego seseorang sehingga kita mudah saja marah. Kita mudah tersulut saat ego kita itu disentuh sedikit saja. Nah, di sini kita menemukan kedamaian. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus merendahkan diri kita. Menemukan kedamaian melalui pengampunan. Kita percaya yang pertama kita harus merendahkan diri kita. Ayatnya terdapat dalam Filipi 2 ayat 8, mari kita baca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, contohnya adalah Yesus, di mana dia merendahkan diri. Dia adalah Tuhan, dia adalah Bapa, dia adalah orang yang diutus, tapi ya, dalam segala keadaan dia harus disalib. Dia memberi teladan untuk merendahkan diri. Rendah hati adalah kunci untuk melepaskan pengampunan. Namun sifat sombong, angkuh, membuat orang sulit memaafkan. Jangankan memaafkan, meminta maaf pun itu susah. Tapi kerendahan hati memampukan kita untuk melakukan yang baik dan benar. Jadi yang pertama untuk menemukan kedamaian, yang pertama kita harus merendahkan diri. Yang kedua, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, mengampuni bukan hal yang mudah. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa menggunakan diri kita atau kita tidak bisa mengandalkan diri kita untuk kita bisa mengampuni orang, nggak bisa. Kita butuh Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Untuk kita bisa mengampuni, kita harus datang kepada Yesus untuk kita bisa menyerahkan rasa sakit dan beban kita kepadanya. Ya kan, waktu kita berkomunikasi, tapi Tuhan bilang, kamu harus mengampuni orang terlebih dahulu baru datang kepada Tuhan. Nah, gimana tuh? Ya kan, berarti sebelum kita datang, sebelum kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita harus sudah beres dulu. Kita nggak bisa bawa permasalahan kita. Tapi dia juga adalah Bapa yang selalu mendengarkan apa yang kita rasakan. Ya, kita belajar untuk menyerahkan rasa sakit, beban kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan membantu kita. Mari kita baca bersama-sama ayatnya dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Janji Tuhan adalah Tuhan yang akan memberikan kelegaan dari rasa sakit hati kita, marah kita. Tuhan yang akan memberi kelegaan. Yang pertama tadi, kita harus merendahkan diri kita. Yang kedua, kita harus datang kepada Yesus. Dan yang ketiga, bersandar pada kuasa Roh Kudus. Kemampuan untuk mengampuni tidak datang dari kekuatan kita, melainkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ayat kedua tadi saya sudah bilang bahwa kita harus berserah kepada Yesus, bersandar kepada Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus aktifasi lagi hubungan kita dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai Roh Kudus itu hilang daripada kita. Kita harus aktifkan terus bagaimana supaya Roh Kudus bisa memampukan kita untuk kita melihat orang lain yang menyakiti kita dengan belas kasih. Seperti yang saya sudah bilang tadi di Kolose 3 ayat 13 sampai dengan 14. Di ayat 14 dibilang begini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini gongnya. Di mana segala pengampunan kita itu dilandaskan oleh kasih. Segala pengampunan kita itu berdasarkan dari kasih. Kasih adalah ciri khas Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan di mana kita memiliki gen tersebut, ya kita juga harus memiliki kasih. Kasih untuk mengasihi dan kasih untuk mengampuni. Ya. Mengikuti teladan Yesus, merendahkan diri dan bersandar pada kuasa Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Dan kita pun dapat menemukan kedamaian sejati itu. Mengampuni, perlu kita ingat Bapak Ibu semua, mengampuni adalah perintah Tuhan
yang membawa kedamaian dan kelegaan. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita bukan hanya mendatangkan pemulihan bagi diri kita sendiri, tetapi kita juga menjadi teladan kasih Kristus di tengah dunia ini. Jika kita hidup penuh dengan kedamaian, marilah kita mengikuti teladan Yesus Kristus, di mana Dia merendahkan diri, kita datang kepadanya, dan kembali bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Pengampunan bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah belajar bagaimana kami harus hidup mengampuni. Mulai dari diri kami. Mampukan kami ya Tuhan, di mana pengampunan itu memberikan kami kedamaian. Hidup yang menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa mengampuni dengan sepenuh hati. Mampukan kami untuk kami boleh merendahkan diri kami. Kami mau datang kepada Yesus dan kami mau bersandar kepada Roh Kudus untuk boleh mengajar kami, untuk kami boleh mengampuni dan memandang orang di sekitar kami dengan penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.